Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan tadi bahwasanya kaitan antara sabar dalam menghadapi musibah dengan tauhid dan keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 11 menyebutkan, dan ayat ini dicantumkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ya, kita lihat petunjuk kepada hati. Syaratnya adalah keimanan. Keimanan itu adalah bagian dari tauhid, akidah. Ya. Orang yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk hatinya. Di antara tafsiran para ulama terhadap petunjuk hatinya adalah Allah kuatkan hatinya ketika dia tersebut ya mendapat ujian dan musibah dari Allah. Dengan syarat adanya keimanan, kokohnya akidah dalam hatinya. Dikatakan oleh Alqamah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, Alqamah mengatakan seorang tabi'in, ya, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun tadi, ya, ayat 11, yaitu seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya dengan musibah. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Allah tunjuki hatinya. Faya'lam annaha bin indillah. Karena hatinya tersebut sudah mendapatkan petunjuk karena keimanan dia, sehingga dia mengetahui bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah. Ya, fayarda wa yusallim. Kemudian dia ridha dan dia tersebut berserah diri kepada Allah dengan musibah yang menimpa dia. Jadi tauhid tersebut ya merupakan salah satu yang melahirkan kesabaran. Semakin kuat tauhid seorang hamba, maka semakin kuatlah kesabaran yang akan lahir dari dirinya. Maka kita lihat pemirsa yang dimuliakan Allah, orang yang paling sabar, orang yang paling tahan terhadap ujian adalah para nabi dan rasul. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, asaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lihatlah, tak usah jauh-jauh, lihat nabi kita Muhammad SAW. Begitu besar ujian yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Begitu banyak rintangan dan cobaan yang beliau temui dalam perjalanan beliau menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua itu bisa beliau hadapi dengan mudah. Semuanya bisa beliau hadapi dengan baik. Ya. Apa sebabnya? Karena akidah yang kokoh yang sudah tertanam, dan ini kita yakin pastinya. Para nabi dan rasul adalah orang yang paling kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika imanan sudah berdiri kokoh dalam hatinya, ya, dengan mudah dia akan melahirkan kesabaran. Karena ini janji Allah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang mantap keimanannya kepada Allah, Allah tunjuki hatinya, Allah kuatkan, Allah kokohkan hatinya untuk menghadapi musibah. Dan sabar ini adalah salah satu sifat yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran penyebutannya. Ya, dipuji oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin alladzina sabaru. Banyak sekali. Bahkan Imam Ahmad menghitungnya, ya, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasan tentang sabar dalam Al-Quran 90 kali. Ini
tentunya memberikan ya isyarat kepada kita bahwasanya sabar ini adalah suatu yang penting. Saking pentingnya sampai 90 kali Allah memberikan, menegaskannya dalam Al-Quran. Sedangkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri." Tidaklah seorang diberikan pemberian oleh Allah, pemberian tersebut adalah pemberian yang paling baik dan yang paling mencakup terhadap segala nikmat dari kesabaran. Apabila sudah Allah anugerahkan kepada kita sifat sabar, ya sabar dalam segala apapun, maka kita sudah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Kita sudah mendapatkan suatu nikmat Allah yang sangat luas. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya sebagaimana kita katakan, ya kaitan sabar dengan keimanan dan akidah kita itu sangatlah erat. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dengan keimanan itu ibarat ya kepala dengan tubuh. Sekali lagi kita ulang, ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Perumpamaan sabar dan keimanan itu bagaikan kepala dengan tubuh kita. Suatu tubuh apabila tidak ada kepala, dia akan tidak berarti. Tubuh ini menjadi mayat yang terbujur kaku, nggak akan bisa hidup. Begitu juga ya apabila seorang hamba tidak ada keimanan atau tidak ada kesabaran kepadanya, maka ya keimanan tidak ada pada dirinya. Sebagaimana suatu tubuh akan mati, ya tidak bisa hidup tanpa ada kepala, begitu juga iman tidak akan bisa berkembang. Iman tidak akan bisa naik kalau tidak ada kesabaran. Ini sebagaimana yang dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, ya penting bagi seorang mukmin untuk memperhatikan ya kesabaran ini, karena dia bukan hanya terkait dengan akhlak saja. Ya, dia terkait dengan keyakinan. Kesalahan seorang hamba dalam masalah sabar itu bisa menyeret dia kepada kekufuran. Ketika dia ditimpa musibah, kemudian dia tidak menyikapinya dengan semestinya karena dia tidak memiliki kesabaran yang kokoh dalam hatinya, ya dia bisa diseret dan bisa terjatuh kepada kekufuran. Ketika ditimpa musibah, keluar darinya cercaan-cercaan, hina-hinaan terhadap takdir dan ketentuan Allah, dan ini tentunya bisa merusak tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan ya Allah itu tidak adil sebagaimana yang telah kita singgung pada segmen pertama tadi, ini tentunya bisa merusak akidahnya dan bisa menyeret dia kepada kekufuran, bisa membuat dia kufur gara-gara dia tersebut tidak memiliki sikap, ya tidak memiliki karakter sifat sabar, sehingga lisannya menjadi liar, ya mudah saja dia mengucapkan ya tuduhan-tuduhan yang miring kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan dalam kitab yang kita baca, kitab Bughiyatul Mustafid Syarhi Kitab Tauhid, bahwasanya manusia tersebut terhadap suatu musibah ada 4 macam. 4 bentuk pembagian sikap seorang manusia terhadap musibah yang Allah berikan. Dan poin ini akan kita jelaskan setelah pesan-pesan yang akan lewat ini. Iya, sahabat kaum muslim yang dimuliakan Allah dan sahabat Arisalah. Ya, ketika kita merasa musibah yang Allah berikan kepada kita merupakan sesuatu musibah yang paling besar, maka perlu kita ketahui bahwasanya
yang paling besar musibah atau ujian yang ditimpakan adalah para rasul dan nabi. Oleh karena itu, bukti merupakan keimanan kita sudah kuat, Allah akan menguji kita berupa musibah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mampu bersabar atas musibah. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali tetap di kajian kitab Tauhid.